101,3 Star FM Inspiring Sound. Dengan Anda di sore kali ini di program Bincang Jogja, karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh, ada banyak hal yang harus kita perbincangkan di sore kali ini. Saya bersama dengan tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan vaksin COVID-19 untuk anak dan juga booster untuk mencegah Omikron. Saya bersama dengan tamu yang luar biasa, ada Bu Dr. Kamidia Yuliati, MMR ya, panjang dua kali. Saya bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selamat sore Dr. Yuli, apa kabar? Selamat sore Mas Denny, baik, alhamdulillah. Iya, kayaknya harus pakai headphone-nya biar enak juga buat ngobrol ya. Saya akan bersama dengan Dr. Yuli, kita akan ngobrol banyak soal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sleman yang 1, 2 sudah untuk umum, kemudian anak-anak juga sudah berjalan, termasuk juga dengar-dengar ada juga vaksin booster yang akan dimulai pada besok hari Rabu tanggal 12 Januari 2021. Dr. Yuli, sebelum ke soal vaksinasi anak dan juga untuk booster, saya ingin tahu lebih dulu terkait dengan vaksinasi yang sudah berjalan di Kabupaten Sleman. Ini mungkin hampir setahun ya sudah berjalan. Capaiannya seperti apa sih, Dok? Alhamdulillah kalau di Sleman kemarin sudah capaiannya itu udah 92%. 92%, jadi mungkin tertinggi di Jogja gitu. 92% ya. Okay. Saya penasaran dengan angkanya luar biasa, dan dengar-dengar juga Sleman termasuk wilayah yang paling cepat juga untuk meraih angka tadi. Kunci dari keberhasilan vaksinasi COVID-19 di Sleman ini apa sih, Dok? Ya, kita memang tidak bisa bekerja sendiri ya dari Dinas Kesehatan, pasti harus bekerja sama dengan lintas sektoral, lintas OPD, dan masyarakat, terutama mungkin dari puskesmas bisa bekerja sama dengan para kader sampai ke tingkat RT untuk bisa memotivasi masyarakatnya supaya datang vaksinasi itu. Dulu kan di awal-awal kan masyarakat kan harus nunggu lama. Sekarang kemudian masyarakat pun berbondong-bondong untuk ikut vaksinasi. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Apakah kemudian dengan angka tadi Dinas Kesehatan ataupun pihak terkait harus kemudian melakukan jemput bola penyisiran siapa yang sudah, siapa yang belum, Dok? Iya. Ini justru yang mungkin membuat kita sedikit bangga gitu ya, karena ternyata vaksinasi COVID ini bisa menjadi tanda kutip ya senjata bagi orang-orang yang ingin mungkin melakukan umroh dan lain-lain. Karena kalau tidak divaksin COVID itu mereka tidak bisa berangkat haji atau umroh gitu. Nah, terutama umroh ya, karena umroh kan kemarin sudah mulai dibuka gitu. Jadi orang yang tadinya antipati dengan vaksin, dengan iming-iming nanti bisa umroh loh, itu akhirnya mau gitu, dan itu mungkin mendorong mereka untuk bisa vaksinasi COVID gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang ya komunikasi dengan masyarakat di daerah itu antara kader dan korimnya terutama itu memang menurut saya itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka saling berkomunikasi dengan baik, maka motivasi itu akan muncul gitu. Ya, capaiannya sudah sangat luar biasa, angkanya sangat membanggakan, dan ada banyak harapan yang kemudian didapat dari capaian tadi. Tetapi pasti dong ada langkah-langkah kemudian untuk menyisir kembali mereka yang mungkin belum divaksin karena beberapa penyebab. Ini langkahnya seperti apa, Dok? Di lapangan langsung siapa saja yang terlibat? Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya banyak orang yang belum tervaksinasi karena mungkin terhalang dengan komorbid atau mungkin salah satunya DM dan hipertensi, itu kan harus kembali datang. Nah, kalau misalnya yang belum sama sekali, itu memang Sleman mengadakan semacam kayak gerakan door to door. Gerakan door to door ini dilakukan oleh petugas puskesmas dengan tim vaksinasinya lengkap, kemudian dibantu oleh atau didampingi oleh Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, mereka ini yang bisa menggerakkan masyarakat, dan mungkin powernya lebih ya kalau Babinsa dan Babin Kamtipmas gitu. Jadi ada rasa, aduh ada tentara datang, ada polisi datang gitu. Mungkin itu, Mas.
Nah, kalau misalnya dalam penyisiran kemudian ditemukan ada masyarakat yang belum tervaksin ataupun kemudian mereka dinyatakan boleh divaksin, apakah langsung on the spot divaksin atau seperti apa, Dok? Iya, kalau misalnya secara screeningnya lulus ya mereka langsung divaksin saat itu juga gitu. Jadi sudah dilakukan tensi, sudah dilakukan screening oleh dokternya, terus kemudian eksekusinya vaksin suntik gitu. Langsung Iya. di tempatnya tadi ya? Iya, di tempat di mana didatangi. Jadi door to door betul gitu. Kalau boleh tahu, kebanyakan yang belum divaksin ini ada di wilayah yang mana sih, Dok? Apakah yang Sleman rada atas atau seperti apa, Dok? Mungkin yang rural ya, yang maksudnya kalau di daerah perkotaan mungkin semua kesadaran sudah tinggi gitu ya. Tapi kalau di daerah seperti pertanian, perkebunan gitu, mereka tuh banyak yang komentar bahwa saya itu tidak kemana-mana, saya itu di rumah saja, saya itu hanya di sawah, di kebun gitu. Tapi kan beliau mungkin didatangi putranya atau ada tamu dari luar kota yang itu juga beresiko gitu. Nah itu sih sebetulnya. Tapi ya itu tadi dengan didatangi door to door itu mudah-mudahan mereka juga tergerak gitu ya. Jadi ada Pak Babinsa dan Babin Kamtipmas yang ikut memotivasi untuk bisa divaksin gitu. Ya, ketika masyarakat umum sudah divaksin, kemudian ada juga vaksinasi untuk pelajar yang kemudian dilakukan juga untuk mempersiapkan PTM terbatas. Bagaimana capaian vaksinasi pelajar di Sleman, Dok? Untuk vaksinasi pelajar atau umur 6 sampai 11 tahun itu Sleman sekarang sudah di angka sebentar Mas. Di angka 28%-an ya, 29%, 29,66%. Jadi kita sudah percepatannya lompat gitu ya, dari yang dulu hanya 8, sekian persen sekarang sudah sampai 29,66. Jadi lompatan yang luar biasa menurut saya, karena mulai tanggal 6 Januari setelah kick off-nya dibuka oleh Ibu Bupati di tanggal 18 waktu itu bulan Desember, itu kemudian di tanggal 6 diikuti sampai sekarang diikuti dengan vaksinasi massal yang setiap harinya Kabupaten Sleman Dinas Kesehatan itu membuka 5 titik sentra vaksin yang rata-rata adalah 1.000 sasaran rata-rata ya, ada ya naik turunnya sedikit. 5 sentra vaksinasi ini ada di mana saja, Dok? Iya, di sekolah-sekolah, jadi semacam dikelompokkan, misalnya ada di beberapa kecamatan, bisa jadi seperti itu gitu. Artinya vaksinasi dilakukan di sekolah? Bisa di sekolah, bisa di kelurahan, tergantung areanya luas, terbuka gitu, yang bisa menampung banyak orang tetapi tidak menimbulkan kerumunan. Apa yang kemudian menjadi konsentrasi titik perhatian dari teman-teman Dinkes Sleman ketika mempersiapkan vaksinasi untuk anak ini kan ya perlakuannya pasti beda juga, Dok? Iya, nah ini dia, kadang pendampingnya pendamping dari si anak gitu ya, pendampingnya itu yang datang nggak hanya satu, tapi kadang 2, ayah ibunya ikut mendampingi. Nah ini yang menimbulkan jadi jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan yang kita biasa lakukan gitu. Itu bedanya di anak. Kalau orang tua kan 1 atau ya kalau sudah sepuh sekali paling ya 1 pendampingnya, tapi kan rata-rata datang sendiri gitu ya. Tapi kalau di anak mungkin karena masih anak-anak perlu pendamping 1 orang minimal sih sebetulnya. Syukur ada gurunya saja sebenarnya yang mendampingi, tapi itu kadang-kadang ada anak yang ya mungkin masih manja atau bagaimana gitu. jadi ya itulah gitu seninya dengan anak-anak gitu. Ya, kita ada di program Bincang Jogja karena Jogja butuh suara kita. Saya bersama dengan tamu spesial kita. Saya bersama dengan Dr. Yuli, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kita ngobrolin tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak, dan juga nanti kita akan menyentuh ke ini yang ditunggu-tunggu dan dicari informasinya oleh masyarakat terkait dengan booster yang ini juga untuk mencegah adanya varian Omicron di wilayah kita. Anda boleh gabung pendengar di sore kali ini. Anda boleh gabung di WA kami 0818621013 ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja. Dan Anda juga bisa menyaksikan obrolan kita di siang sore kali ini di starjogja.com dan juga di Instagramnya Dinkes Sleman ya. Alamatnya apa, Mas?
@Dinkes Sleman ya. Kita lagi live streaming juga di Instagramnya Dinkes Sleman. Silakan dicari dan kita akan ngobrol banyak soal vaksinasi COVID-19 untuk anak dan juga booster. Dr. Yuli, kalau kita ngomongin tentang vaksinasi untuk anak, pasti dong tetap ada pemeriksaan ataupun verifikasi yang dilakukan. Adakah ceritanya seperti apa sih dok, verifikasi untuk anak ini apakah sama dengan verifikasi untuk anak orang-orang yang sudah dewasa atau seperti apa? Apakah ada bedanya dok? Iya, sebetulnya pada dasarnya sama, hanya mungkin pada anak itu beda alat. Misalnya untuk mengukur tensi gitu ya, itu kan harus pakai manset anak gitu ya, tidak bisa manset dewasa dipakai di anak gitu. Dan ternyata ada juga anak-anak yang hipertensi kemarin beberapa gitu ya. Oh, iya? Jadi makanya ini kan screening itu sangat diperlukan. Jadi tahapannya tetap sama, alurnya sama, ada pemeriksaan vital sign gitu ya. Terus kemudian ada screening oleh dokter dan kemudian baru kalau dokter memutuskan ini bisa gitu. Tapi jika anak tersebut dengan komorbid itu juga harus ada rekomendasi dari dokter spesialisnya gitu. Jadi tidak bisa divaksin di tempat tersebut atau di sentra vaksin kalau anak dengan komorbid dan tidak mendapatkan rekomendasi. Nah, ini kita nggak berani melakukan. Jadi kalau ada seperti itu mungkin kita akan merujuk ke rumah sakit gitu. Ya, saya penasaran soal anak dengan komorbid. Ini saya kok mikirnya kok anak-anak dengan komorbid. Apa yang bisa dokter ceritakan dan juga berikan informasinya kepada pendengar kita? Ya, kalau anak dengan komorbid biasanya memang ada garis keturunan gitu ya. Jadi misalnya orang tuanya punya DM, misalnya anak itu juga bisa terkena DM sejak kecil gitu. Itu bisa. Terus kemudian tapi memang mungkin tidak semua orang tua dengan DM terus turun kepada anaknya, itu tidak seperti itu juga gitu. Tapi ada gitu. Terus kemudian yang hipertensi juga seperti itu gitu. Ada di beberapa kemarin yang dilakukan, ternyata ada ya anak yang hipertensi. Nah, itu gunanya screening gitu. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu ya harus diarahkan dulu ke dokternya, tidak harus dokter spesialis. Kalau misalnya itu memang perlu penanganan dokter spesialis ya dari dokternya harus dirujuk ke spesialis baru untuk mendapatkan rekomendasi atau bisa juga divaksin di rumah sakit tersebut. Soal antusiasme orang tua untuk ikut mendukung anak-anaknya divaksin, seperti apa ceritanya kalau di Sleman? Kalau saya melihat ini sangat tinggi sekali animo masyarakat, terutama orang tua wali murid ya, karena kan mungkin sudah sangat menginginkan adanya pembelajaran tatap muka terbatas gitu, karena di rumah anak hanya belajar dengan gadget gitu ya. Terus kemudian mungkin juga orang tua lebih dominan dalam belajar gitu, jadi orang tua tuh ikut belajar gitu, bahkan ikut sekolah gitu ya. Jadi mungkin itu yang sebetulnya positifnya banyak sekolah dengan tatap muka itu karena sosialisasi juga terjadi gitu, tidak hanya dengan gadget gitu ya. Terus kemudian mereka bisa bermain sebenarnya, tapi ya memang kalau dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini jangan lupa meskipun sudah divaksin lengkap ya harus tetap dengan prokesnya gitu. Nah, ini mungkin yang butuh pengawasan dari sekolah. Oke. Vaksin apa yang kemudian digunakan untuk vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak 6 sampai dengan 11 tahun ini? Untuk saat ini dari Kabupaten Sleman, Dinkes Sleman mengambil kebijakan dengan Sinovac. Sebetulnya vaksin yang lain juga diizinkan gitu ya, tapi kebetulan vaksin yang masih banyak gitu ya atau yang lebih tanda kutip mudah pengadaannya memang Sinovac gitu. Jadi dan itu sudah ada izin dari BP POM, ada ITAGI gitu ya, terus rekomendasinya sudah ada semua, jadi itu yang kita gunakan. Kalau dosis vaksinnya dok, saya penasaran apakah kalau anak-anak ini diberikan separuh atau sepertiga, seperempat atau seperti apa ini? Sama saja, dosisnya sama dengan yang dewasa. Baik, dokter kita akan break dulu. Kita terus undang untuk anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini. Saya di program Bincang Jogja. Kita ngobrolin tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak dan juga booster untuk masyarakat.
siapa yang boleh mendapatkan vaksin booster. Selain saya akan tanyakan ke Dokter Yuli, dan yang sudah gabung di Instagram, nanti saya akan bacakan juga pertanyaannya untuk tamu kita di kesempatan sore kali ini. Kami akan segera kembali pendengar. Kita masih di Bincang Jogja, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan live streaming kami, live streaming audio dan video di startjogja.com, dan juga yang lagi live streaming di Instagramnya Dinkes Sleman. Kita ada di program Bincang Jogja. Saya bersama dengan tamu istimewa kita yang akan ngobrol banyak soal vaksinasi COVID-19 untuk anak dan juga booster ya. Bersama dengan Dr. Kamidia Yuliati, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Kabupaten Sleman. Bu Yuli, kita balik lagi untuk ngobrolin tema kita di kesempatan sore kali ini. Silakan untuk yang mau bergabung di WA kami 081 862 1013, ataupun juga Anda bisa gabung di kesempatan sore kali ini di WA kami 081 862 1013, dan juga di Instagramnya Dinkes boleh ya. Kita buka juga pertanyaan lewat akun Instagramnya Dinkes Sleman dan juga di akun Instagramnya Star Jogja FM. Dokter Yuli, tadi kita ngobrolin tentang vaksinasi untuk anak-anak. Nah, saya penasaran dok, untuk anak-anak ini kan ada usia 6 sampai dengan 11 tahun. Ini datanya berarti berasal dari Dinas Pendidikan Sleman ya? Iya dok, iya mas. Jadi data itu dikumpulkan di Dinas Pendidikan Sleman, mulai dari SD, yang SD dengan seksi yang kurikulum SD, kemudian yang kan ada juga yang TK B atau ya yang umurnya sudah mendekati 6 atau 6. Jadi kita mulai dari 6.00 sampai 11,9999 gitu ya. Jadi bukan 11 itu bukan 11.00 tapi 11, gitu ya. Mendekati 12 itu boleh diikutkan gitu. Nah, itu datanya dari sana gitu. Jarak vaksinasi pertama dan kedua untuk anak-anak seperti apa? Kalau jaraknya sama dengan dewasa, jadi 28 hari itu perhitungan efektif ya dari dosis 1 ke dosis 2. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dok, untuk anak-anak ataupun untuk orang tua yang anak-anaknya sudah dapat jadwal vaksinasi, apa yang kemudian harus diperhatikan oleh para orang tua ini? Ya, yang paling penting adalah jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Artinya asupan gizi yang bagus gitu ya. Tetap pagi hari sebelum vaksinasi usahakan sudah sarapan pagi gitu ya, supaya tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi gitu atau KIPI gitu. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sudah takut belum sarapan misalnya gitu ya. Terus merasa pusing gitu atau kunang-kunang dan lain-lain. Nah, itu mudah-mudahan tidak banyak terjadi, dan alhamdulillah memang sampai hari ini tuh ya hanya mungkin 1-2 saja dari sekian kejadian yang pernah dialami di anak-anak. Saya baca dulu interaksi yang sudah masuk di Instagram Star Jogja ini. Selamat sore @den_nugi. Untuk vaksinasi anak-anak, sudahkah mencapai target? Kemudian adakah kejadian pasca vaksinasi yang menonjol? Silakan dok. Iya. Kalau target anak-anak itu sekarang sedang berjalan, jadi belum bisa dikatakan sudah mencapai atau belum. Tapi kita berjalan terus sampai akhir bulan Januari. Itu harapan kami target selesai untuk dosis 1. Jadi kira-kira tanggal 26 Januari itu kita jadwalkan sudah bisa selesai dosis 1. Nanti akan selesai di dosis 2-nya adalah di bulan Februari. Itu. Sebenarnya total ada berapa banyak sih dok anak-anak yang kemudian harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini? Kalau data dari KPCPN itu sekitar 95.950. Dan mungkin akan ada sedikit tambahan yang dari TK-TK yang mungkin kemarin belum terdata ya. Oke. Kita sedikit bergeser ke soal Omikron. Ini kan yang lagi happening, yang kemudian masyarakat deg-deger juga nih nunggu apakah kemudian ada kasus yang ini sudah masuk ke wilayah kita. Apa yang kemudian dokter bisa sampaikan terkait dengan varian Omikron ini? Apakah ini termasuk yang cukup cepat transmisinya dok?
Iya, Omikron ini sebetulnya alhamdulillah kalau dari data di Sleman sampai hari ini sampai siang ini tuh belum ada data Omikron di Sleman gitu. Tetapi kita juga tetap harus waspada karena sudah masuk di Jakarta ya. Jakarta begitu cepatnya gitu. Tapi memang tidak boleh menganggap enteng juga terhadap Omikron, apalagi bagi yang belum tervaksinasi gitu ya. Karena Omikron ini bisa menyerang terhadap orang yang sudah divaksinasi lengkap gitu. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semua gitu. Jadi prokes meskipun sudah divaksinasi ya tetap harus berjalan dengan ketat dimanapun kapanpun gitu. Terus kemudian Omikron ini kan sebenarnya begitu gencarnya di dunia belahan sana ya, seperti di Afrika gitu. Kenapa di Afrika menjadi berat seperti halnya varian Delta waktu itu di kita? Itu karena memang tingkat vaksinasinya memang masih sangat kecil waktu itu menurut informasinya gitu. Sehingga mungkin gejalanya menjadi sangat berat. Bukan berarti sekarang kita sudah divaksinasi terus dapat Omikron kita bisa leluasa gitu, enggak gitu. Tapi tetap kita harus tetap mewaspadai Omikron ini. Jadi vaksinasi tetap jalan, prokesnya tetap jalan, dan asupan gizi imunitas tubuh tuh tetap harus diusahakan gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Selamat sore, saya sapa dulu untuk yang udah gabung di Instagramnya Start Jogja, Mas Dewi. Dok, stok vaksin di Sleman aman? Jumlahnya gimana, Dok? Vaksin untuk siapa nih? Vaksin untuk anak? Mungkin ya. Vaksin untuk anak insya Allah aman gitu ya. Kita menggunakan Sinovac. Jadi untuk anak-anak dengan Sinovac aman insya Allah gitu. Dosis 1 aman. Dosis 2 mudah-mudahan sudah bisa meminta kembali ke pusat gitu melalui dinas DIY. Dan itu memang menjadi target kita untuk bisa teratasi dulu untuk vaksin anak gitu. Kita fokus di vaksin anak di bulan Januari Februari ini. Saya di WA, selamat sore untuk Tante Rensi ya. Selamat petang dokter, mau nanya terkait sedikit beda dengan temanya. Orang yang sedang menyandang kanker ataupun tumor tulang, apakah bisa terima vaksinasi COVID-19? Ini usianya 54 tahun. Oh ya, kepada ibu yang sedang dianugerahi sakit, mudah-mudahan tetap bersabar dan tetap positive thinking bahwa vaksin bisa diberikan asal karena beliau mungkin atau siapalah yang sakit ada rekomendasi dari dokter spesialis yang sedang merawatnya, maka itu bisa diberikan. Artinya monggo konsultasi dengan dokter spesialisnya. Iya, harus dengan dokter spesialis dulu. Setelah ada rekomendasi dari dokter spesialisnya yang merawat, maka bisa diberikan vaksinasi gitu. Ini yang kemudian ditunggu-tunggu informasinya terkait dengan vaksin booster. Dokter, informasi terakhirnya kayak apa nih, Dok? Tadi Pak Presiden sudah ngomong ada kick off 12 Januari, artinya besok. Ya. Nah, Sleman gimana ini? Kita juga ikut kick off, Mas. Bismillah, besok insya Allah juga ada kick off untuk vaksinasi booster bagi lansia ya. Akan kami adakan di Sardono Harjo, itu wilayah kerja Puskesmas Ngaglik 1. Oke. Dengan sasaran kurang lebih 600 dosis. 600 orang. 600 dosis, 600 orang ya. Nah, yang dipilih untuk mendapatkan booster adalah mereka yang berusia. Iya, lansia itu di atas 60 tahun gitu ya. Jadi kenapa lansia? Karena memang lansia itu punya risiko yang tinggi untuk mendapatkan COVID gitu ya. Jadi kalau misalnya lansia yang baru tervaksin 1 atau vaksin 2 itu ya mudah-mudahan dengan booster nanti akan menjadi lebih ringan jika terkena gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap tidak terkena gitu. Oke, 600 pasti akan terus dilanjutkan untuk melakukan vaksinasi booster untuk mereka lansia. Kalau ada lansia yang kemudian akan mendapatkan vaksin booster ini, prosedurnya seperti apa? Apakah mereka kemudian dapat undangan atau seperti apa, Dok? Kalau yang booster lansia, kami berharap nanti di Sleman akan dilanjutkan setelah ada kick off yang pertama tanggal 12 besok, itu akan dilanjutkan secara reguler
di puskesmas gitu ya. Supaya apa? Supaya fokus terhadap vaksinasi anak ini terselesaikan lebih dulu, karena kan mereka juga ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka, di mana ada syarat tertentu sekian persen harus sudah terpenuhi vaksinasinya gitu. Nah, kalau yang di booster lansia, harapan kami ya semua berjalan beriringan antara vaksin anak dan vaksin lansia, tetapi yang vaksin lansia ini melalui reguler di puskesmas masing-masing gitu. Nanti mungkin puskesmas bisa mengkoordinir, misalnya satu vial vaksin itu kan dipakai untuk beberapa orang, sehingga tidak bisa satu orang datang divaksin, nggak bisa. Jadi harus dikumpulkan baru bisa disuntikkan gitu. Untuk vaksinasi booster bagi lansia ini akan menggunakan vaksin jenis apa nih, Dok? Kalau vaksinnya sebenarnya vaksin yang sudah terrekomendasi oleh BP POM, yang sudah direkomendasi oleh ITAGI itu sebenarnya bisa digunakan. Di Indonesia itu kan ada CoronaVac, ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, kemudian satu lagi AstraZeneca atau Johnson & Johnson. Tapi yang paling banyak di DIY ini kelihatannya Pfizer, Sinovac, Moderna masih kosong kelihatannya. Terus kemudian AstraZeneca ya tadi ya, kalau nggak keliru itu. Sebenarnya itu. Untuk para lansia yang akan mendapatkan vaksin booster, apa yang mereka harus persiapkan ataupun mereka harus lakukan, Dok? Ya, bagi lansia yang akan melakukan booster sebenarnya perlakuannya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, tidak jauh berbeda dengan anak-anak. Kemudian yang penting mungkin istirahat cukup, asupan gizi baik gitu. Terus kemudian pada saat pagi hari mungkin tidak terlalu tegang gitu ya, supaya tensinya juga tidak naik gitu. Artinya kalau istirahat kurang, tegang nih mau divaksin gitu, biasanya tensinya naik. Nah, itu adalah kendala untuk tidak bisa divaksin saat itu gitu. Cukup sering muncul ya kasus seperti ini. Saya akan baca dulu ya yang masuk di Instagramnya Dinkes Sleman. Selamat sore dokter, ini ada Nina. Izin bertanya dokter, jika misalnya kartu vaksin saya hilang, kira-kira bisa ikut booster tidak? Kartu vaksinnya hilang, tetapi masih bisa mendownload atau membuktikan dengan Peduli Lindungi, mungkin bisa, nggak apa-apa. Oke. Ke berikutnya juga masih dari Nina. Kalau untuk vaksin anak, dok, terlebih anak yang berkebutuhan khusus ABK, apakah harus ada juga surat pengantar ataupun juga ACC vaksin dari dokter yang merawatnya? Kalau untuk ABK dan itu tidak berkaitan dengan maksudnya organ vital gitu ya, misalnya ada kelainan jantung atau apa, mungkin kalau hanya misalnya difabel biasa mungkin ya sebetulnya mungkin nggak perlu banget gitu ya. Intinya mereka adalah sebenarnya anak sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya difabelnya karena di samping itu juga ada kelainan-kelainan seperti jantung dan lain-lain, ya itu masih butuh dari rekomendasi dokter spesialisnya. Oke, kita masih di program Bincang Jogja. Saya bersama dengan Dr. Yuli dari Dinkes Sleman. Kita ngobrol tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak dan juga vaksin booster. Yang ini untuk awalnya booster ini akan diberikan kepada para lansia. Ya. Nah, yang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu adalah jawabannya adalah untuk yang usia-usia produktif kira-kira kapan ya dok? Ini pertanyaan saya juga soalnya. Oh gitu ya, Mas Denny juga sepertinya sudah kebelet untuk divaksin ya dok, Mas gitu. Kalau untuk yang masih usia produktif itu memang menunggu regulasi turun ya, meskipun sekarang sudah banyak selentingan bahwa akan ada yang berbayar gitu ya, terus ada juga yang nanti produktif tapi PBI gitu, itu masih seliweran gitu, tapi artinya insya Allah akan ada gitu, tunggu saja waktunya gitu. Kalau pengen tahu lebih banyak silakan update informasinya di Instagramnya Dinkes Sleman ya. Saya sudah langsung dapat kode dari beliaunya. Dok, vaksinasi untuk umum sudah, ada juga booster, anak-anak juga sudah berjalan. Tetapi bukan berarti kemudian kita jumawa untuk saya aman, saya boleh ngapa-ngapain tanpa prokes. Artinya prokes kapanpun, dimanapun itu wajib hukumnya. Betul dok? Wajib ain. Harus fasih nih bicaranya. Wajib
hukumnya prokes dilakukan, apalagi kalau kita keluar rumah gitu ya. Terus kemudian prokes itu tidak hanya di Sleman sudah ada jargonnya dengan Cita Mas Jajar, tapi tambahkan 2M lagi. Apa itu? Menjauhi kerumunan sama jangan makan bersama gitu ya. Apa Mas? Ya, itulah M yang ketiga adalah menjauhi kerumunan sama satu lagi, Masya Allah kok lupa. Mobilitas, mencegah atau mengurangi mobilitas. Ya, maaf ini agak. Dokter Yuli, kalau kita ngomongin tentang ketaatan pada protokol kesehatan ini kan, ketika kita melihat kasusnya landai, masyarakat kemudian sedikit ya abe lah. Kita tidak menutup mata, ada masyarakat yang abe. Betul. Himbauannya, Dok. Baik, kami dari Dinas Kesehatan sangat berharap kepada diri saya sendiri terutama sebagai dan lingkungan di dinas yang harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan abai terhadap COVID, bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Maka siapapun, kapanpun tidak mengenal tidak mengenal ruang dan waktu ya. Tolong prokes ini tetap dijaga meskipun vaksin kita sudah lengkap, bahkan mungkin sudah ada yang booster seperti nakes gitu ya. Dan mudah-mudahan ini yang akan mengurangi jika kita terkena COVID itu gejalanya ya ringan-ringan saja, tidak sampai fatal mematikan gitu. Oke, menutup obrolan kita di kesempatan sore kali ini, dokter, vaksinasi untuk anak-anak masih berjalan. Apa yang kemudian dokter pengen sampaikan mewakili dari Dinkes Sleman ataupun juga mewakili Pemkab Sleman secara umum, Dok? Jadi jangan takut untuk vaksinasi, terutama anak-anak. Doronglah anak-anak untuk mengikuti vaksinasi, ikuti alurnya, sehingga anak-anak nantinya itu juga menjadi hak anak ya. Jadi anak-anak juga akan tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka meskipun terbatas. Tapi yang paling penting dukung terus dengan prokesnya. Jangan sampai kita malah menjadi contoh yang tidak baik ya terhadap anak-anak karena kita nggak prokes gitu. Tapi kita dulu gitu loh, mulai dari diri kita, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang paling ringan, paling kecil gitu di depan anak-anak kita. Masa yang anak-anak aja patuh, yang dewasa enggak ya? Ya betul. Kita harus balik seperti itu, karena kita harus malu pada anak-anak ya, karena anak-anak mereka jauh lebih tertib daripada kita. Iya. Yang dari sekian 5M itu tadi yang paling susah adalah yang mana, Dok, sebenarnya? Sebenarnya yang paling susah adalah mengurangi mobilitas sama itu kerumunan, menghindari kerumunan. Itu yang paling susah, apalagi anak-anak ya. Begitu istirahat keluar, udah deh berkerumun tuh antar anak, bergerombol. Nah, itu yang mungkin harus tetap diwaspadai oleh sekolah. Oke, kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat punya peran penting untuk turut menyukseskan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di Sleman ataupun di wilayah sekitar kita. Kalau memang ada yang belum divaksin, ayo buruan divaksin. Betul, harus diingatkan, ayo ke sana, ada sentra vaksin, ayo di sana gitu. Pokoknya kita harus greteh, itu anak orang lain tapi itu juga anak kita sendiri gitu. Betul. Ya. Jangan abaikan, meskipun kita sudah divaksin 2 kali, kasusnya landai, bukan berarti kemudian kita abai. Setuju. Dr. Yuli, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan Bincang Jogja, kesempatan sore kali ini di hari Selasa, tanggal 11 Januari 2021. Untuk Anda tadi yang sudah bergabung baik di starjogja.com, kemudian di 101,3 Star FM, dan juga di live Instagramnya Dinkes Sleman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga pertanyaan yang sudah Anda lontarkan, sudah Anda berikan kepada narasumber kita di kesempatan sore kali ini memuaskan jawaban Anda. Sekali lagi, kapanpun, dimanapun, protokol kesehatan itu wajib hukumnya. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.